Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Safitri. Saya dari kelas 11.1. Baiklah, saya akan membahas soal objektif dan esai mengenai materi organel sel. Saya akan membahas soal objektif. Soal pertama, jika ribosom dalam sel tidak berfungsi, maka dampak utama bagi sel adalah: A. Sel tidak mampu menghasilkan energi. B. Sel tidak dapat mensintesis protein. C. Sel kehilangan kemampuan membelah. D. Sel tidak dapat mengatur transportasi zat. Jawabannya B. Sel tidak dapat mensintesis protein. Penjelasannya, ribosom adalah organel tempat sintesis protein. Jika ribosom tidak berfungsi, sel tidak bisa memproduksi protein yang dibutuhkan untuk enzim, hormon, dan struktur sel. Soal nomor 2, perbedaan mendasar antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah: A. Prokariotik memiliki mitokondria, eukariotik tidak. B. Prokariotik tidak memiliki membran inti, eukariotik memilikinya. C. Prokariotik memiliki lisosom, eukariotik tidak. D. Prokariotik lebih kompleks dibandingkan eukariotik. Jawabannya B. Prokariotik tidak memiliki membran inti, eukariotik memilikinya. Penjelasannya, perbedaan paling utama, sel prokariotik atau bakteri archaea tidak punya membran inti DNA berada di daerah nukleoid. Sel eukariotik atau hewan, tumbuhan, jamur, protista memiliki inti sejati yang dibungkus membran inti. Mitokondria, lisosom, dan kompleksitas hanya ada pada eukariotik, bukan prokariotik. Soal nomor 3, mitokondria sering disebut sebagai powerhouse of the cell. Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan julukan tersebut adalah: A. Mitokondria menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati. B. Mitokondria menghasilkan energi melalui respirasi seluler. C. Mitokondria menjadi pusat pengendali seluruh aktivitas sel. D. Mitokondria mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Jawabannya B, yaitu mitokondria menghasilkan energi melalui respirasi seluler. Penjelasannya, julukan powerhouse of the cell diberikan karena mitokondria menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi seluler. Energi ini digunakan oleh seluruh organel untuk menjalankan fungsinya. Penyimpanan makanan dalam bentuk pati dilakukan oleh plastida atau amiloplas. Pusat kendali sel ada di inti, sedangkan keluar masuk zat diatur oleh membran plasma. Soal nomor 4. Jika membran plasma mengalami kerusakan parah, maka konsekuensi yang paling mungkin terjadi adalah: A. Sintesis protein terhenti. B. Sel kehilangan kemampuan mengendalikan pertukaran zat. C. Sel gagal membelah diri. D. Energi sel menurun drastis. Jawabannya B, yaitu sel kehilangan kemampuan mengendalikan pertukaran zat. Penjelasannya, fungsi utama membran plasma adalah mengatur keluar masuknya zat atau selective permeable. Jika rusak, sel kehilangan kendali terhadap pertukaran zat, sehingga keseimbangan internal atau homeostatis terganggu. Soal nomor 5. Organel yang berperan penting dalam proses fotosintesis hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu A. Mitokondria, B. Kloroplas, C. Badan Golgi, D. Ribosom. Jawabannya B, yaitu kloroplas. Penjelasan, fotosintesis hanya berlangsung pada kloroplas, organel yang mengandung klorofil. Mitokondria berperan dalam respirasi seluler, Golgi untuk distribusi protein, ribosom untuk sintesis protein. Soal nomor 6. Seorang siswa mengamati sel di bawah mikroskop dan menemukan adanya kloroplas, dinding sel, dan vakuola besar.
Sel tersebut kemungkinan besar adalah A. Sel hewan, B. Sel tumbuhan, C. Sel prokariotik, D. Sel bakteri. Jawabannya B, yaitu sel tumbuhan. Penjelasan: ciri khas sel tumbuhan ada dinding sel, kloroplas, dan vakuola sentral besar. Hewan tidak memiliki itu. Bakteri atau prokariotik tidak punya organel bermembran. Soal nomor 7. Jika fungsi badan Golgi terganggu, dampak utama yang dialami sel adalah A. Sel tidak dapat menghasilkan energi, B. Sel gagal memodifikasi dan mengirim protein, C. Sel kehilangan materi genetik, D. Sel tidak dapat melakukan fotosintesis. Jawabannya B, yaitu sel gagal memodifikasi dan mengirim protein. Penjelasan: badan Golgi berfungsi memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein atau lipid. Jika terganggu, distribusi protein kacau. Nomor 8. Bakteri termasuk organisme prokariotik. Pernyataan yang tepat mengenai bakteri adalah A. Memiliki inti sejati dan mitokondria, B. Tidak memiliki membran inti dan organel bermembran, C. Memiliki kloroplas untuk fotosintesis, D. Lebih kompleks daripada eukariotik. Jawabannya B. Tidak memiliki membran inti dan organel bermembran. Penjelasan: ciri utama prokariotik atau termasuk bakteri adalah tidak memiliki inti sejati dan organel bermembran. Soal nomor 9. Dalam percobaan, membran plasma suatu sel dirusak oleh zat kimia. Apa dampak paling mungkin yang terjadi? A. Sel tetap berfungsi normal karena ada dinding sel. B. Sel kehilangan kontrol terhadap keluar masuknya zat. C. Sel tidak bisa menghasilkan protein. D. Sel tidak mampu membelah. Jawabannya B, yaitu sel kehilangan kontrol terhadap keluar masuknya zat. Penjelasan: membran plasma bertanggung jawab terhadap transportasi zat. Kalau rusak, sel tidak bisa lagi mengatur pertukaran zat dengan lingkungan. Soal nomor 10. Organel yang bekerja sama dalam proses sintesis protein adalah A. Nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, B. Mitokondria, lisosom, kloroplas, C. Vakuola, dinding sel, peroksisom, D. Sentriol, lisosom, membran plasma. Jawabannya A. Nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi. Penjelasan: keempat organel tersebut bekerja sama dalam alur DNA, mRNA, protein. Tanpa salah satu organel, proses sintesis protein akan terganggu. Selanjutnya saya akan membahas soal esai. Soal nomor 1. Bayangkan sel adalah sebuah kota. Bandingkan fungsi organel sel dengan bagian-bagian kota. Contoh: inti sel, mitokondria, ribosom, membran plasma. Apa makna analogi ini dalam memahami fungsi sel? Jawabannya, sel seperti kota. Inti sel sebagai balai kota atau pusat pengendali. Sedangkan mitokondria pembangkit listrik, ribosom pabrik, membran plasma gerbang kota. Analogi ini membantu memahami pembagian fungsi organel. Soal nomor 2. Jika suatu sel hewan kehilangan fungsi lisosomnya, prediksikan apa yang akan terjadi pada metabolisme dan kelangsungan hidup sel tersebut. Jelaskan. Jawabannya, jika lisosom hilang, sel tidak bisa mencerna zat sisa dan organel rusak. Racun menumpuk, metabolisme terganggu, sel bisa mati. Soal nomor 3. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan vakuola besar, sementara sel hewan tidak. Analisislah bagaimana perbedaan ini memengaruhi bentuk, fungsi, dan adaptasi kedua jenis sel tersebut. Jawabannya, dinding sel tumbuhan memberikan kekuatan dan bentuk tetap, sedangkan vakuola besar
berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan menjaga turgor sel sehingga tumbuhan tetap bergerak. Soal nomor 4. Pada era bioteknologi modern, banyak penelitian memanfaatkan sel hewan maupun sel tumbuhan untuk kultur jaringan. Jelaskan alasan mengapa pemahaman struktur dan fungsi sel penting dalam bidang bioteknologi. Jawabannya, bioteknologi sel hewan atau tumbuhan digunakan sebagai sistem kultur. Struktur dan fungsi sel penting karena kemungkinan produksi obat, hormon, dan protein. Soal nomor 5. Virus bukan termasuk makhluk hidup sejati, tetapi memiliki kemiripan dengan sel. Analisislah perbedaan utama antara virus dan sel hidup, dan jelaskan mengapa pengetahuan ini penting dalam upaya pencegahan penyakit. Jawabannya, virus mirip sel tapi tidak hidup sendiri atau butuh inang. Perbedaan, virus tidak punya metabolisme. Jawabannya, virus mirip sel tidak hidup sendiri atau butuh inang. Perbedaan, virus tidak punya metabolisme sendiri, hanya bisa bereplikasi di dalam sel, penting untuk strategi pengobatan. Soal nomor 6. Jika Anda seorang ilmuwan yang menemukan sel misterius, organel apa saja yang harus diperiksa untuk memastikan apakah sel tersebut memiliki tumbuhan, hewan, atau prokariotik? Jelaskan alasannya. Jawabannya, menemukan sel misterius. Jika ada inti, yaitu eukariotik. Jika ada dinding sel dan kloroplas, itu hewan. Jika ada sentriol dan lisosom, jawabannya menemukan sel misterius. Jika ada inti, yaitu eukariotik. Jika ada dinding sel dan kloroplas, itu tumbuhan. Jika ada sentriol dan lisosom, itu hewan. Jika tidak ada inti, yaitu prokariotik. Soal nomor 7. Sel merupakan unit terkecil kehidupan, tetapi mampu melakukan fungsi kompleks seperti energi, komunikasi, dan reproduksi. Analisislah bagaimana koordinasi antar organel sel mendukung kehidupan. Jawabannya, koordinasi organel mitokondria hasilkan energi, ribosom buat protein, membran plasma untuk transportasi, inti untuk regulasi. Semua bekerja sama menopang kehidupan. Soal nomor 8. Dalam proses penuaan, fungsi mitokondria menurun. Prediksikan dampak penurunan fungsi mitokondria terhadap kesehatan manusia. Sertakan penjelasan biologisnya. Jawabannya, penurunan fungsi mitokondria, energi atau ATP berkurang, tubuh lemah, organel gagal berfungsi, bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Soal nomor 9. Perbedaan struktur membran plasma dengan dinding sel menghasilkan fungsi yang berbeda. Analisislah perbedaan keduanya serta bagaimana pengaruhnya terhadap interaksi sel dengan lingkungannya. Jawabannya, membran plasma selektif mengatur keluar masuk zat. Dinding sel kaku memberi bentuk dan perlindungan. Perbedaan ini memengaruhi interaksi sel dengan lingkungannya. Soal nomor 10. Jika peneliti menemukan cara untuk memodifikasi ribosom agar lebih efisien, apa potensi manfaat dan resikonya bagi perkembangan bioteknologi? Jawabannya, modifikasi ribosom agar lebih efisien, produksi protein meningkat, manfaat, produksi obat, enzim, hormon lebih cepat. Resiko, pertumbuhan sel tak terkendali, misalnya kanker, mutasi tak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.